أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan tentang amal soleh, yakni amal yang dilakukan, kebaikan yang dilakukan yang sesuai dengan situasi kondisi yang menuntut atau dituntut oleh situasi kondisi yang tepat, sehingga menimbulkan kebaikan bagi kedua belah pihak, baik bagi orang yang diberi pertolongan, yang dibantu, maupun bagi si pemberi pertolongan, kebaikan. Dalam kesempatan sebelumnya telah dikutip firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yani qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum minas shadaqati yatba'uha adzan wallahu ghaniyyun halim. Tutur kata yang lembut dan ampunan, pemberian maaf adalah lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sikap yang menyakiti, dan Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Sebelumnya telah dijelaskan, diberikan contoh seseorang yang biasa minum minuman keras, biasa berjudi, biasa melakukan berbagai keburukan lainnya, kemudian datang kepada kita atau kepada seseorang untuk meminjam uang atau minta bantuan, tolonglah saya ini bantu gini, lalu kita bantu karena merasa kasihan melihat kesenangannya tidak bisa dia lakukan. Itu bukan amal soleh, itu amal yang salah, sebab akan membuat dia semakin terjerumus dalam keburukannya gitu. Kemudian juga kita beri, tapi diiringi dengan kata-kata yang menyakitkan. Kamu mah judi, minum, gawe teh, kata orang Sunda begitu. Tapi memberikan itu juga bukan amal soleh. Apalagi menolongnya, memberi kebantuan juga tidak, tapi malah mengomelinya. Itu lebih lagi bukan amal soleh. Jadi sebagaimana dikatakan tadi, bahwa tutur kata yang lembut dan ampunan adalah lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan menyakiti, dan Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Jadi menolak pemberiannya itu bukan karena kita tidak ingin menolong, dengan tujuan supaya ada kebaikan bagi diri orang yang ditolong, yang dibantu tadi, supaya berubah dari perbuatan buruknya. Menolak permintaan pertolongan itu lebih baik daripada memberikan, apalagi memberikannya dengan diiringi dengan kata-kata yang menyakiti. Jadi itulah amal soleh. Kemudian dalam ayat selanjutnya dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan sedekah-sedekah kamu sia-sia dengan menyebut-nyebut jasa baik, seraya mengejek, mencemooh, dan menyakiti seperti halnya orang yang menafkahkan hartanya untuk dilihat manusia, yaitu untuk riya. Dan ia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi bukan memberikan bantuannya itu bukan karena ia beriman kepada Allah SWT dan kepada hari akhir. Bukan karena itu. Melainkan hanya untuk riya, untuk dilihat manusia. Kemudian maka keadaannya adalah seperti batu licin yang di atasnya tertutup tanah, lalu hujan lebat menimpanya dan meninggalkannya licin tandas. Mereka tidak akan memperoleh sesuatu dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Di akhir-akhir ini kita sering menyaksikan bukit longsor. Salah satu penyebab bukit longsor itu karena pada dasarnya di bawah
tanah di bukit itu, di bawahnya itu ada batu. Ada batu. Batu keras, ada batu cadas, di atasnya tanah. Ketika hujan lebat turun, maka si air itu meresap ke dalam tanah, lalu selesai berhenti di atas permukaan batu. Sehingga membuat permukaan batu dengan tanah yang di atasnya itu menjadi goyah, menjadi licin. Itulah terjadi longsor. Ya, sama juga seperti itu. Bahwa orang yang berbuat baik, tapi perbuatan baiknya itu bukan merupakan amal soleh, karena hanya untuk dilihat orang, memberi, tapi diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan, maka keadaannya adalah seperti batu licin yang di atasnya tertutup tanah. Ketika hujan lebat menimpanya, bukannya tumbuh, tapi malah tanah sendiri bersama pepohonan yang ada di atas tanah itu longsor. Yang tinggal adalah batu licin tandas, dan bukit yang telah seperti itu tidak akan pernah tumbuh pohon-pohon lagi. Kenapa? Karena di bawahnya sudah tidak ada tanah lagi, hanya batu licin yang berbahaya. Selanjutnya Allah SWT berfirman, وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ حَبَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Dan tamsil atau misal atau perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta mereka demi mencari wajah Allah, keridhaan Allah, dan demi memperteguh jiwa mereka adalah seperti sebidang kebun yang terletak di birabwatin, di suatu tempat yang tinggi. Jika hujan menimpanya, ia menghasilkan buahnya 2 kali lipat, panennya 2 kali lipat. Tetapi jika hujan lebat tidak menimpanya, maka gerimis pun cukup untuk membuatnya tetap tumbuh dan berbuah. Dan Allah melihat segala sesuatu yang kamu kerjakan. Jadi seperti itulah. Jadi orang yang menafkahkan hartanya untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala demi memperteguh jiwanya. Untuk memperteguh jiwanya adalah apa? Seperti sebidang tanah atau di sebidang kebun di tempat yang tinggi. Jika hujan lebat berbuah, bukan seperti hujan lebat, bukannya berbuah malah longsor. Ini jika hujan lebat berbuah dengan lipat ganda, tapi jika hanya gerimis pun tetap menghasilkan buah. Nah inilah, karena apa? Karena itulah namanya amal soleh. Ketika berbuat kebaikan sesuai dengan kaidah-kaidah tuntunan agama sebagaimana dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Lalu selanjutnya di sini diterangkan bahwa di dalam surah lain kaum muslimin diperintahkan pula untuk menafkahkan, membelanjakan harta mereka di jalan Allah secara terang-terangan. Misalnya dalam ayat surat berikutnya nanti jelaskan tujuan yang mendasarinya ialah supaya orang-orang muslim lainnya akan terpengaruh dan meniru teladan baik tadi. Jadi boleh juga perbuatan baik itu diperlihatkan secara terang-terangan. Tujuannya apa? Bukan untuk riya, supaya merangsang orang-orang yang lain dengan perbuatan yang sama. Jadi Islam itu boleh berbuat baik seterang-terangan dan boleh pula secara sembunyi-sembunyi. Jadi akan tetapi orang-orang yang beriman atau orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala itu betul-betul dalam pembelanjaan harta itu semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala. Tidak seperti orang yang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah SWT. Menafkahkan uang mereka secara terang-terangan hanya semata-mata untuk menarik penghargaan masyarakat luas. Untuk riya. Orang-orang yang seperti itu kehilangan sekali pahalanya.
hak untuk memperoleh ganjaran dari Allah SWT. Karena tadi innama amal niat. Setiap amal itu tergantung niatnya. Rasulullah SAW telah bersabda, jika orang niat hijrahnya itu untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala, maka pahala hijrahnya adalah keridhaan Allah Ta'ala, mendapat keridhaan Allah Ta'ala, dekat dengan Allah Ta'ala, mendapat kecintaan Allah Ta'ala. Tapi jika hijrahnya itu untuk kekayaan, ya, dia akan mencari kekayaan yang dicari. Nah, apabila hijrahnya demi untuk memperoleh perempuan yang diinginkan, ya perempuan itulah yang sebagai hadiahnya. Jadi seperti tadi, bahwa segala perbuatan tergantung niatnya. Selanjutnya, Allah SWT berfirman, ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhirin wa anabin tajri min tahtihal anhar lahu fiha min kulli samarat wa asabahul kibaru wa lahu dhurriyyatun du'affa'u fa asabaha isarun fihi narun fahtaraqat kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Adakah seorang dari antara kalian ingin mempunyai sebuah kebun kurma atau kebun anggur yang di bawahnya mengalir sungai-sungai? Baginya di dalam kebun itu ada segala macam buah-buahan. Kemudian hari tua telah menghampirinya, tetapi ia mempunyai anak cucu yang tak berdaya, yang lemah, yang tidak diberi pendidikan keagamaan yang baik. Lalu kebun itu ditimpa angin puting beliung atau angin puyuh, angin yang mengandung panas seperti api. Lalu terbakarlah seluruh kebun itu. Demikian Allah menjelaskan tanda-tandanya supaya kamu berpikir. Jadi demikianlah di dalam Al-Quran tentang surga itu. Mengapa digambarkan sebagai kebun-kebun yang di bawahnya mengalir sungai-sungai? Karena dalam misal kebun dan sungai yang mengalir begitu banyak falsafah yang sangat dalam, yang kemudian dalam surah lain dijelaskan tentang rincian kebun itu. Pohonnya kayak apa, buahnya kayak apa, lalu sungai juga diceritakan. Sungai juga bermacam-macam, juga aliran sungai juga diceritakan. Ada yang mengalir, ada yang memancar-mancar. Jadi inilah betapa ajaran Islam penuh dengan falsafah. Hanya orang-orang yang jahil sajalah yang karena belum mengetahui kesempurnaan ajaran Islam sebagai syariat terakhir dan tersempurna yang dicontohkan oleh Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW sebagai suri teladan terbaik, akan banyak mencela Islam. Bahwa Islam mengajarkan sesuatu yang tidak masuk akal katanya. Insya Allah masalah ini kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.